Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu Manajemen Proyek Sistem Informasi, Line Utilization, Projective, dan Forecast Dashboard. Kelompok kami terdiri dari Jeki, Andianto, dan saya sendiri. Latar belakang. Line utilization adalah hasil perhitungan dari penggunaan line produksi dibagi dengan waktu yang tersedia dan dikalikan 100%. Semakin tinggi line utilization menandakan semakin padat tingkat produksi pada line. Dan begitu sebaliknya semakin rendah line utilization menandakan masih adanya kekosongan waktu pada produksi di line. Jika line utilization rendah, maka perusahaan dapat meningkatkan output tanpa perlu menambahkan peralatan maupun sumber daya. Salah satu alasan yang sering mengakibatkan rendahnya tingkat line utilization adalah terjadinya downtime atau waktu henti yang tidak direncanakan. Dengan mengetahui line utilization, perusahaan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui tindakan yang harus diambil perusahaan. Tindakan-tindakan yang dapat diambil seperti menambah tenaga kerja, menambah peralatan, menambah output, dan mengurangi output. Line utilization, projective, dan forecast dashboard adalah salah satu solusi yang dapat membantu permasalahan pada latar belakang. Dashboard ini akan menampung berbagai data yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung line utilization. Adapun data yang ditampung seperti demand atau permintaan atau perkiraan output, kecepatan mesin, proyek, hari kerja, jam kerja, dan lain-lain. Berikut ini adalah flow kerja aplikasi yang akan dirancang. Dimulai dari start, masuk ke login, cek user cek, lalu akan masuk ke tahap import demand, import project, import kecepatan mesin, import hari dan jam kerja, kembali ke dashboard, dan end. Teknologi yang digunakan adalah menggunakan Visual Studio, ASP.NET, dan Microsoft SQL Server. Struktur organisasi, programmer dan IADEP bertanggung jawab kepada Pro Manager, kemudian Project Owner dan Project Manager bertanggung jawab kepada Direktur Proyek. Kemudian jawab proyek. Jawab proyek ini akan diselesaikan dalam 10 hari. Jadi yang pertama itu diskusi proses bisnis dan user. Itu ada di hari pertama, perancangan database, hari kedua sampai hari ke-7, pembuatan front end, hari kedua sampai hari ke-7, pembuatan back end, hari kedua sampai hari ke-7, pembuatan deadline dan user acceptance test atau UAT, hari ke-8 dan hari ke-9, revisi opsional, hari terakhir, hari ke-10. Rancangan anggaran biaya proyek. Proyek ini menggunakan server yang telah ada di perusahaan saya ini, sehingga proyek dianggap tanpa biaya dan hanya membayar biaya gaji programmer. Penghitungan biaya gaji programmer selama 10 hari kerja adalah sebagai berikut. Anggapan gaji per bulan 5 juta. Yang pertama itu, diskusi proses bisnis dan user. Jumlah hari, satu hari, estimasi biayanya 192.000. Perancangan database, pembuatan front end, pembuatan back end, pembuatan waktu 6 hari, estimasi biaya 1.152.000. Pembuatan deadline dan user acceptance test atau UAT, pembuatan waktu 2 hari, estimasi biayanya 384.000. Revisi opsional, pembuatan waktu 1 hari, estimasi biaya 192.000. Makan siang, pembuatan waktu 10 hari, estimasi biayanya 150.000.
Jadi totalnya 10 hari, estimasi biayanya 2.070.000. Buat breakdown struktur diagram, R positif dan forecast dashboard. Yang pertama itu ada analisis dan desain sistem yang terdiri dari melakukan wawancara dengan user. Yang kedua, menganalisa alur kerja berdasarkan hasil wawancara. Yang ketiga, membuat entity relationship diagram atau RD. Yang keempat, dokumentasi, analisis, dan desain sistem. Contoh kedua itu desain aplikasi. Yang pertama itu ada membuat desain menu aplikasi dan form upload serta entry data. Yang kedua, membuat desain dashboard forecast. Yang ketiga, dokumentasi desain aplikasi. Contoh ketiga, programming terdiri dari yang pertama, programming back-end dan front-end, dan dokumentasi desain aplikasi. Contoh keempat, testing aplikasi. Yang pertama itu ada memberikan catatan list perbaikan. Yang kedua, melakukan tes terhadap aplikasi. Yang ketiga, dokumentasi hasil testing. Contoh kelima, publishing aplikasi. Terdiri dari dua, yaitu melakukan publish aplikasi ke live server. Yang kedua, melakukan publish database ke live server. Contoh keenam, training user. Terdiri dari melakukan pelatihan kepada user. Contoh 7, dokumentasi. Terdiri dari 4, yaitu dokumentasi desain sistem aplikasi. Yang kedua, dokumentasi administrasi proyek. Yang ketiga, dokumentasi user manual dan software. Yang keempat, dokumentasi manajemen proyek. Contoh 8, maintenance. Kemudian Oke, selanjutnya untuk project risk. Dalam project ini kemungkinan akan terjadi beberapa hambatan yang mungkin terjadi. Ada beberapa, salah satu contohnya seperti perselisihan antar user, perubahan template, perubahan rumus perhitungan, adanya request urgent dari aplikasi lain, lambatnya respon user saat UAT, dan kurangnya komunikasi. Kemudian analisis pipeline-nya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah kenapa output line rendah. Jawabannya adalah karena utilisasi line rendah. Yang kedua, kenapa utilisasi line rendah? Yaitu karena tidak tahu tingkat utilisasi line. Yang ketiga, kenapa tidak tahu tingkat utilisasi line? Yaitu karena proses perhitungan utilisasi itu sulit. Yang keempat, kenapa tahu perhitungan utilisasi itu sulit? Karena data jumlah output, demand, dan UPH-nya tidak update atau tidak real time. Yang kelima adalah kenapa data jumlah output, demand, dan UPH-nya itu tidak real time. Yaitu karena tidak ada sistem yang menampilkan dan menyimpan data-data tersebut. Kemudian untuk analisis fibernya, di sini untuk masalah line utilization susah tracking, ada terdiri dari 5. Yang pertama adalah environment, yaitu line down. Yang kedua ada man, yaitu disiplin dan pengetahuan. Yang ketiga adalah machine, yaitu printer data, dan file Excel yang tidak real time. Kemudian ada metode, perhitungan yang manual, tidak ada visibility, dan tidak akurat. Yang kemudian adalah material, yaitu kertas dan pena. Di sini kami akan berfokus pada yang berwarna merah. Kemudian untuk demo aplikasinya, ini ada aplikasi yang kami rancang, yaitu LU Projective Dashboard Forecast. Di sini ada 5 bagian, yaitu MPS Setting, Work Schedule, Project Demand, dan Project Database. Dan juga ada LU Forecast. Yang pertama MPS Setting. Di sini kita memasukkan kecepatan mesin atau MPS-nya berdasarkan line yang telah tersedia. Kemudian ada Work Schedule. Di sini kita memasukkan schedule dari line itu, yaitu 28 hari dan 24 jam per hari. Di sini dapat juga berubah sesuai kebutuhan. Kemudian ada Project Database. Di sini kita memasukkan semua database, project atau nama-nama project, dan juga placement count dan pattern-nya. Di sini ada 2 metode untuk menambahkan data. Yang pertama dengan add new project, yaitu menambahkan satu persatu.
Yang kedua ada upload by template, harus menggunakan template yang tersedia. Kemudian ada project demand. Di sini akan dimasukkan data-data perkiraan output atau perkiraan permintaan dari customer, sehingga akan dapat diketahui demand-nya. Di sini kita uploadnya menggunakan template telah disediakan. Di sini dapat dipilih untuk melihat demand-demand pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian setelah semua data ini lengkap, maka kita baru dapat mengakses LU forecast. Di sini akan ditampilkan forecast dari line utilization itu. Contohnya seperti pada Desember ini, kita langsung mengetahui pada line 07 itu 7%, 1%, 31%, 39%, dan seterusnya. Kemudian saya akan menampilkan beberapa dokumen yang kami bikin untuk proyek ini. Yang pertama adalah surat tugas sebagai berikut. Kemudian ada dokumen kontrolnya sebagai berikut. Kemudian ada work breakdown structure-nya. Kemudian ada penugasan tim proyeknya. Kemudian ada jadwal proyek yang didetailkan. Kemudian ada juga rencana anggaran biaya yang telah kami detailkan juga. Kemudian yang terakhir adalah resource manajemennya atau resource management plan-nya. Saya rasa cukup sekian presentasi kami. Dengan berakhirnya presentasi ini, maka kami dapat mengatakan proyek ini telah selesai dengan sukses. Jika ada salah kata selama presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih.